Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Rizky Afdoli. Saya dosen tetap di program studi arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Perancangan Arsitektur 2. Pada mata kuliah Perancangan Arsitektur 2 ini, saya menerapkan pendekatan Student-Centered Learning melalui metode Project-Based Learning dengan tujuan agar mahasiswa tidak hanya menerima materi melalui penjelasan dosen, tetapi juga aktif berdiskusi, melakukan studi literatur, observasi lapangan, mengembangkan ide desain, serta menyelesaikan proyek perencanaan secara bertahap. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti pada program studi arsitektur bagi mahasiswa semester 4. Mata kuliah Perancangan Arsitektur 2 ini memiliki bobot 4 SKS, di mana mata kuliah lanjutan dari Perancangan Arsitektur 1 yang sudah dilakukan pada semester sebelumnya. Mata kuliah Perancangan Arsitektur 2 ini berfokus pada proses perancangan bangunan hunian dengan objek rumah profesi. Melalui pendekatan perancangan arsitektur yang sistematis, dalam mata kuliah ini, mahasiswa diarahkan untuk mampu merumuskan konsep dan menghasilkan karya desain arsitektur dengan mempertimbangkan aspek perilaku pengguna, budaya, kenyamanan ruang, hubungan antara ruang, serta prinsip bangunan hemat energi. Hasil akhir dari mata kuliah ini adalah sebuah perancangan arsitektur, rumah profesi yang mengintegrasikan aspek desain, struktur, utilitas, potensi tapak, dan teknologi bangunan dalam bentuk gambar kerja, serta model arsitektur. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL, program studi arsitektur yang dibebankan pada mata kuliah ini, antaranya CPL 1, mampu menguasai konsep teoritis, prinsip dasar teori, metode, sains dan teknologi yang mendukung bidang keahlian merancang, pelaksanaan dan pengawasan sesuai visi, keilmuan, nilai norma dan etika akademik dalam mengambil keputusan yang tepat dan menyelesaikan permasalahan berdasarkan hasil analisis, informasi, dan data. Untuk CPL 2, mampu mengaplikasikan bidang keilmuan dalam menghasilkan karya arsitektur pada lingkup skala bangunan dan lingkungan, sesuai dengan visi keilmuannya, teori, prinsip dasar, dan sains teknologi pada elemen arsitektural, struktur, dan utilitas. Untuk CPL selanjutnya, mampu menguasai konsep teoritis dan mengaplikasikan bidang keahlian dalam mengkomunikasikan pemikiran dan hasil rancangan secara lisan ataupun tulisan dan visual dalam bentuk gambar, grafis, infografis, diagram, dan model komunikatif dan teknik manual atau digital dengan teknologi software, desain, dan lain-lainnya. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK sebagai berikut. CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip perancangan arsitektur bangunan arsitektur fungsi hunian secara berkelompok sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah bangunan hemat energi. Untuk CPMK 2, mahasiswa mampu mengidentifikasi data primer dan sekunder terkait rancangan secara berkelompok melalui studi literatur dan survei lapangan. Untuk CPMK 3, mahasiswa mampu membuat analisis arsitektur berupa beberapa kajian preseden, tapak, lingkungan, perilaku, pengguna, berdasarkan profesi serta programming ruang secara berkelompok sesuai dengan framework yang ditentukan. Untuk CPMK 4, mahasiswa mampu menghasilkan konsep rancangan alternatif desain yang kreatif, inovatif, serta memperhatikan efisiensi energi secara individu diikuti dengan sistem struktur dan utilitas sederhana berdasarkan modul ruang tanpa mengabaikan aspek estetika pada perancangan arsitekturnya. Untuk CPMK 5, mahasiswa mampu membuat sajian presentasi analisis, skematik desain dengan sketsa arsitektural, dan presentasi grafis arsitektur dan model. Selanjutnya, untuk referensi utama pada mata kuliah ini, menggunakan beberapa buku terkait perancangan, seperti Set Analisis, Teknik Pendekatan Desain, dan Data Arsitek, dan juga beberapa sumber referensi lainnya yang sesuai dengan topik mata kuliah. Pada mata kuliah Perancangan Arsitektur 2 ini, proses pembelajaran dilaksanakan melalui kombinasi kegiatan luring dan daring untuk mendukung tercapainya pembelajaran mata kuliah. Pada pembelajaran luring, mahasiswa mengikuti kegiatan diskusi interaktif bersama dosen mengenai materi yang telah dipelajari sebelumnya. Kegiatan ini meliputi pembahasan konsep perancangan, analisis preseden, analisis tapak,
kebutuhan ruang, pengembangan konsep desain, hingga konsultasi pengembangan proyek perencanaan. Selain itu, mahasiswa secara aktif melakukan presentasi hasil pekerjaan, memperoleh umpan balik ke dosen, berdiskusi dengan sesama mahasiswa, serta mengikuti bimbingan secara bertahap selama proses penyusunan proyek desain. Pada pembelajaran daring, mahasiswa mempelajari materi yang telah dibagikan sebelum perkuliahan melalui media pembelajaran seperti bahan ajar, modul, maupun informasi tugas yang disampaikan melalui grup kelas. Mahasiswa juga melakukan studi literatur secara mandiri, mempersiapkan bahan diskusi, mengerjakan tugas proyek, serta mengembangkan rancangan secara bertahap sebelum dipresentasikan pada pertemuan tatap muka. Pembelajaran mata kuliah Perancangan Arsitektur 2 dilaksanakan selama 16 pertemuan. Pertemuan pertama diawali dengan penyampaian RPS atau kontrak perkuliahan, serta mekanisme pembelajaran dan penilaian. Pada pertemuan kedua hingga ketujuh, mahasiswa mempelajari tahapan awal proses perancangan, meliputi pengumpulan data, studi preseden, analisis tapak, analisis kebutuhan ruang, hingga penyusunan konsep tapak melalui pendekatan project-based learning. Pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester atau UTS berupa penilaian konseptual rancangan. Selanjutnya, pada pertemuan 9 ke 15 difokuskan pada pengembangan desain, penerapan konsep arsitektur hijau, penyusunan gambar kerja, dan pembuatan maket sebagai produk akhir perancangan. Setelah itu, pada pertemuan ke-16 dilaksanakan ujian akhir semester atau UAS berupa presentasi dan penilaian gambar kerja serta maket hasil rancangan mahasiswa. Sistem penilaian pada mata kuliah ini menggunakan penilaian berbasis capaian pembelajaran yang terdiri atas dua komponen utama. Untuk komponen pertama adalah ujian tengah semester dengan bobot 50% berupa penyusunan konseptual rancangan yang meliputi hasil pengumpulan data, analisis preseden, analisis tapak, analisis ruang, hingga konsep dasar perancangan. Untuk komponen kedua adalah ujian akhir semester dengan bobot 50% berupa produk gambar kerja yang terdiri dari set plan, layout, denah, tempat potongan, perspektif interior dan eksterior, detail arsitektur, serta maket perancangan sesuai standar gambar yang sudah ditentukan sebelumnya. Penilaian tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga mempertimbangkan proses berpikir, kualitas analisis, kemampuan menyusun konsep, kreativitas desain, ketepatan teknis, serta kemampuan mahasiswa mengkomunikasikan hasil rancangan secara visual dan lisan. Melalui mata kuliah ini, saya berharap mahasiswa tidak hanya menghasilkan desain arsitektur yang baik secara estetika, tetapi juga mampu menghasilkan rancangan yang fungsional, hemat energi, kontekstual terhadap lingkungan, serta memiliki dasar analisis yang kuat sehingga dapat menjadi bekal dalam mata kuliah studi perancangan pada tingkat berikutnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah Perancangan Arsitektur 2 untuk mahasiswa program studi Arsitektur S1 ITN Malang. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai ya perkuliahannya. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, hari ini kita akan masuk di mata kuliah baru nih, Perancangan Arsitektur 2. Jadi kalian setelah melewati sebelumnya, Arsitektur 1 kemarin, kalian akan lanjut di Perancangan Arsitektur 2 di semester ini. Nah, jadi sebenarnya ini adalah mata kuliah lanjutan yang sebenarnya sudah kita bertahap seperti itu. Jadi sebelumnya Arsitektur 1 itu kita membahas terkait apa kemarin? Single building, bangunan sederhana ya. Bangunan sederhana. Yang kedua ini kita sudah masuk ke rumah tinggal pribadi. Tetapi tidak hanya sekedar rumah tinggal saja, tetapi ada satu fungsi lagi yang ditambahkan. Di situ adalah profesi. Jadi ada rumah tinggal profesi di sini. Jadi rumah tinggal pribadi dan profesi dijadikan satu. Nah, itu challenge-nya di situ gitu loh. Tantangan yang baru itu di situ. Jadi kalau kemarin kita hanya sekedar membahas terkait bangunan sederhana, untuk yang sekarang kita sudah masuk ke bangunan yang lebih kompleks lagi karena memang fungsinya lebih banyak nantinya yang ada di dalamnya, dan juga ada tambahan profesinya. Jadi si pengguna tadi dia akan berprofesi di rumah itu sendiri. Itu perbedaannya. Nah, kita masuk ke deskripsi mata kuliahnya dulu. Jadi di sini saya bacakan untuk deskripsi mata kuliahnya. Mata kuliah ini merumuskan konsep dan karya desain untuk kajian objek arsitektur dengan fungsi arsitektur sebagai modifikasi perilaku dan budaya. Karena memang yang akan kita respon adalah si pengguna manusia tadi yang akan tinggal di rumah. Setelah itu,
fokus kajiannya itu terkait kenyamanan ruang. Karena memang kita di arsitektur harus mempertimbangkan terkait kenyamanan ruang. Makanya kenyamanan ruang di sini akan kita pertimbangkan juga. Nantinya akan kita pertimbangkan dalam hal merancang. Dan juga hubungan ruang. Karena memang di sini ruang fungsinya banyak nantinya, sehingga hubungan ruang itu juga akan penting untuk kita bahas. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada mungkin tambahan di sini lebih ke arah hemat energi. Di sini juga kita mengacu ke visi misi prodi kita, yaitu green building. Jadi hemat energi itu harus kita terapkan gimana caranya kita merancang itu nanti adalah hemat energi. Seperti itu. Setelah itu penerapan proses desain yang kita gunakan adalah pattern based method. Jadi kalau kemarin kita di PA1 kita pakai konsep based karena memang kita eksplorasi bentuk. Nah, di perancangan arsitektur 2 ini kita pakai pattern based method. Itu nanti ada beberapa kajian literatur atau preseden yang nanti akan kalian ikutin dalam merancang bangunan yang akan kalian rancang nanti. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke objek perancangan yang akan kita rancang nantinya apa? Yaitu adalah rumah tinggal profesi. Jadi di sini kalau kita lihat dari definisinya, rumah tinggal profesi itu nantinya adalah rumah tinggal yang nantinya kita selain dia memiliki fungsi sebagai tempat tinggal, dia juga memiliki fungsi sebagai tempat profesi. Selain sebagai tempat tinggal, rumah juga digunakan sebagai wadah aktivitas dari profesi si penghuni. Jadi si penghuni harapannya dia memiliki profesi yang akan beraktivitas di rumah tersebut juga gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar dia tinggal, dia juga berprofesi. Nah, itu adalah untuk objeknya. Nah, ini adalah persyaratan objeknya yang nanti akan kalian rancang. Jadi rumah tinggal itu terdiri dari 2 lantai. Di sini untuk untuk lantainya dia terdiri dari 2 lantai dengan tapak seluas tapaknya. Nanti kalian cari itu seluas 150 meter persegi kalau bisa. Kurang dari itu boleh. Kalau lebih jangan banyak-banyak. Gitu. Jadi 150 meter persegi dengan bangunan 2 lantai. Dan fungsinya terbagi menjadi 2, yaitu fungsi profesi dan fungsi dari rumah tinggalnya, seperti itu. Dan selain itu kan luas tapak ya tadi ya, luas tapaknya 150 kan. Nah, untuk luas bangunannya itu saya maksimalkan di 100. Jadi luas maksimal bangunannya 100 meter, misalnya di bawah 50, di atas 50 juga boleh. Pastinya dia dimaksimalkan di 100 meter persegi. Seperti itu objek untuk persyaratan dari objek rancangannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemahaman terkait rumah tadi apa? Rumah tinggal profesi tadi seperti apa? Nah, di sini ada beberapa ahli yang mendefinisikan terkait si rumah itu seperti apa. Jadi banyak di sini beberapa ahli mendefinisikan rumah itu seperti misalnya kayak si Philip ini, dia bilang rumah adalah suatu tempat yang memiliki karakteristik fisik, fungsional, dan simbolis tertentu yang memenuhi kebutuhan manusia dan mewakili nilai-nilai budaya. Ini seperti definisi umum lah dari rumah tersebut seperti apa. Nah, si Gaston juga menyebutkan bahwa rumah adalah tempat di mana mimpi dan kenangan tumbuh. Ini kan kayak puitis banget ya dia. Tempat di mana mimpi dan kenangan. Jadi kalian kan punya kenangan kan, ibaratnya kebiasaan kalian di rumah seperti apa. Kalian biasanya menonton TV, makan, dimasakin orang tua dan lainnya, itu kenangan. Nah, kenangan itu tumbuhnya di rumah gitu. Jadi tumbuhnya kenangan dan menciptakan ruang untuk refleksi dan eksplorasi internal. Jadi lebih ke arah gimana si manusia di dalam rumah itu berinteraksi seperti apa. Nah, itu adalah beberapa pernyataan dari beberapa ahli terkait rumah. Nah, ternyata ada juga perbedaan terkait rumah itu. Ada istilah, kalau kita bahasa Inggrisnya itu ada istilah house dan home. Saya mungkin nanyakan dulu, kira-kira sepemahaman kalian perbedaannya apa kira-kira? Siapa yang mau jawab? Antara house dan home. Sama-sama rumah tuh. Sebenarnya kalau kita lihat dari artinya. Sama-sama rumah. Siapa yang mau jawab? Evan mungkin? Ya. Kalau house mungkin dari fisiknya ya, Pak. Dari bangunannya, tapi kalau home kayaknya mungkin suasananya atau Suasana, suasana atau rasa apa ya? Rasa kita berada di suatu rumah. Oke. Itu dari Evan. Mungkin dari yang lainnya? Ega mungkin? Kalau host ini seperti fisik yang coba dibilang dari Evan tadi, sebagai tempat tinggal. Sebagai tempat tinggal. Kalau home ini secara berkelompok. Oh gitu.
Oke. Mungkin agak sedikit benar ya, tapi mungkin nanti kita lihat dulu dari definisi dari host dan home-nya. Baru saya jawabkan terkait perbedaan antara host dan home. Jadi di sini kalau host, jadi ada beberapa arti umum di sini. Jadi kita bagi menjadi arti umum, ada konsep fisik, dan juga ada sifat umumnya sebuah si host tadi. Jadi kalau kita melihat dari arti dari secara umum, host adalah istilah yang merujuk kepada bangunan fisik. Nah, tadi kayak Evan juga bilang itu fisik ya, yang digunakan sebagai tempat tinggal. Jadi ada sesuatu fisik, tempat fisik yang dibuat untuk tempat tinggal. Ini adalah struktur fisik yang terdiri dari dinding, atap, kamar, dan fasilitas lainnya di mana orang tinggal. Jadi ya seperti fisik bangunan pada umumnya, ada punya dinding, ada punya lantai, ada punya atap, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke home di sini. Home berarti kalau kita bicara terkait arti umumnya, memiliki makna yang lebih dalam. Nah, dia sudah menyatakan di sini home itu memiliki makna yang lebih dalam daripada host. Jadi ada yang lebih dalam terkait emosionalnya. Ini merujuk kepada tempat di mana seorang merasa nyaman, aman, dan merasa bahwa mereka benar-benar berada di rumah. Itu home. Kalau hostnya umum, misalnya kayak Nabil. Nabil punya host, gak mungkin biasanya Evan itu bisa merasa nyaman di rumahnya Nabil. Bisa jadi kayak gitu. Si Evan bilang hostnya Nabil, tapi kalau Nabil bilang itu home dia, karena dia merasa nyaman di situ. Gitu. Jadi kalau ini dia lebih ke emosional dari pemilik rumahnya sendiri, lebih dalamnya di situ. Nah, yang dirancang orang kan biasanya yang ingin memiliki sesuai dengan keinginan, fungsi dan lain-lainnya kan, yang diinginkan oleh si klien kan. Makanya kita merancang home sebenarnya. Tuh. Nah, kalau host tadi hanya sekedar tempat tinggal aja kamu tinggal di situ ya kita katakan itu host gitu loh. Kamu tinggal di apartemen ya kita katakan itu host. Tapi kita tidak memilih makna yang lebih dalam dari situ. Makna yang lebih dalam itu ya di home nantinya. Kalau kalian sudah mendiami tempat itu secara lama dan lain-lainnya, punya cerita, nah itu bisa menjadi, host itu bisa berubah menjadi home. Nanti seperti itu. Nah, kalau kita terkait konsep emosionalnya, home tadi adalah tempat yang memiliki nilai efektif dan emosional bagi individu atau keluarga. Nah, ini kita garis bawahi individu atau keluarga. Ini adalah tempat di mana orang merasa diterima, menciptakan kenangan, dan merasa merupakan bagian dari diri mereka sendiri. Nah itu, sama seperti yang pemahaman yang pertama, di sini dia punya ikatan emosional di tempat dia tinggal tadi. Karena di situ dia punya keluarga, dia beraktivitas dari bangun sampai tidur lagi itu di situ gitu loh. Nah, ada sifat pribadinya, home adalah konsep yang sangat pribadi dan dapat berbeda bagi setiap individu. Apa yang dianggap sebagai home adalah oleh satu orang mungkin akan berbeda yang anggapannya dari orang lain. Ya kayak kata saya tadi, misalnya kayak Evan nggak bisa menganggap rumahnya si Nabil adalah home-nya, karena memang dia tidak ada cerita di situ. Tapi Nabil menganggap rumahnya Nabil sendiri itu ya home. Jadi ada perbedaan antara persepsi dari masing-masing individu. Nah, ini untuk jawaban dari perbedaannya di sini. Host itu mengacu pada bangunan fisik itu sendiri, jadi si fisik bangunannya tadi, sementara home merujuk pada pengalaman dan perasaan terkait dengan tempat tersebut. Jadi home itu punya perasaan atau pengalaman yang dialami oleh pemiliknya di rumah tersebut. Tapi kalau host itu hanya sekedar bentukan bangunan fisiknya doang. Seperti itu. Sebagian besar orang mencari untuk menjadikan host. Benar nih. Jadi orang itu pertama itu dia pasti ingin membuat host. Tapi mereka menjadi home dengan menciptakan hubungan emosional dan kenangan positif di dalamnya. Jadi secara berangsur-angsur lama, host itu akan menjadi home. Kalau memang ada kenangan di situ, ada cerita di situ, budayanya di situ, tradisi mereka, kebiasaan mereka di situ, akhirnya si host tadi yang hanya sekedar mereka beli itu bisa menjadi home. Seperti itu untuk perbedaannya. Oke, tadi adalah definisi dari si rumah. Nah, kita selanjutnya karena memang objeknya adalah rumah tinggal profesi, berarti ada definisi dari profesi tadi. Profesi ya secara umum lah ya. Profesi itu adalah istilah untuk menggambarkan suatu bidang pekerjaan. Jadi ada pekerjaan yang nantinya akan kalian fasilitasin di rumah tersebut. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini mungkin terkait profesi dan rumah? Mungkin terkait profesi? Kalau memang ada pertanyaan? Saya mau tanya sih, Pak. Ya, silakan Habib.
kalau misal rumah profesi itu apakah ada batasan-batasan profesi tertentu yang bisa dijadikan sebagai rumah profesi atau semua profesi itu bisa gitu. Oke. Ya kalau kita dalam lingkup perancangan ini, kalau memang kita secara umum ya semuanya berhak untuk membuat rumah mereka seperti jadi menjadi profesi gitu ya. Kalau memang dia bekerja di rumah, sama seperti kayak orang yang rumahnya depannya punya warung, itu kan sebenarnya rumah profesi ya sebenarnya karena ada profesinya di situ. Nah sebenarnya nggak ada batasan, tapi nanti batasan kalian adalah makanya kalian ke klien nih nanti nih, kalian coba cari klien yang memang ya pekerjaannya yang bisa dilakukan di rumah tadi. Gak mungkin kalau PNS kalian buka rumah profesi. Masa kantor PNS-nya ditaruh di rumah kan gak mungkin ya. Nah jadi itu profesinya sebenarnya bisa luas tapi memang terbatas. Kalau memang mereka bekerja di kantor gak mungkin kita bisa membuat kantor mereka di rumahnya enggak. Tapi ya sesuaikan. Misalnya kayak dokter mereka ingin membuka klinik di area rumahnya. Nah itu bisa kita pakai. Misalnya kayak apa lagi mungkin seperti pedagang itu bisa kita buka. Atau mungkin mereka mau jualan apa kayak gitu di depan rumah, silakan itu bisa dipakai untuk profesinya. Jadi sebenarnya bisa aja semuanya, tapi tetap terbatas gitu loh. Gak mungkin kayak misalnya oh profesinya guru pak, tapi dia punya les, dia pengen buka les nih di rumah, itu boleh kayak gitu. Walaupun memang mereka misalnya dia siang di sekolah gitu ya ngajar, tapi pada saat dia sore dia membuka les yang akan dibuatkan tempat profesi tadi boleh juga. Jadi ini tergantung kliennya. Mungkin misalnya profesinya dosen pak dia, tapi ternyata dia tuh sekalian sama konsultan juga. Akhirnya pengen buka konsultan ada di rumahnya, itu juga bisa. Makanya ini semua tergantung klien kalian gitu loh. Butuhkah apa enggak gitu loh. Kalau memang tidak butuh ya kalian coba cari klien yang lain lagi untuk untuk mencari kebutuhan mereka yang bisa memfasilitasi si profesi tadi ada di rumahnya. Gitu Bil ya? Jelas ya? Jelas. Oke. Selanjutnya. Nah, setelah kita bicara terkait perbedaan, terkait host home, habis itu terkait profesi, yang kalian akan lakukan di awal nanti adalah pengumpulan data di sini. Jadi, untuk membangun atau merancang sebuah bangunan, kalian harus memiliki data-data yang kalian butuhkan untuk merancang tersebut. Yang pertama mungkin adalah kalian harus memahami dari kebutuhan klien. Yang kedua, mengetahui peraturan juga di sekitar tapak seperti apa, dan mengetahui potensi dan permasalahan di sekitar tapak. Nah, itu adalah data-data yang akan kalian kumpulkan. Dengan cara apa? Dengan cara kalian mengumpulkan data menggunakan data primer dan data sekunder. Mungkin ini sudah sering saya singgung, di perancangan 1 juga sudah pernah juga untuk dilakukan survei ini. Mungkin di sini bedanya adalah untuk perancangan kali ini kita ada wawancara ke klien. Jadi untuk mendapatkan salah satu data primer adalah dari wawancara klien tadi. Dari wawancara klien itu kalian harus berkomunikasi dengan klien kalian seperti apa sehingga maksud dan keinginan mereka itu bisa kalian gali semuanya untuk mendapatkan perancangan rumah yang memang ideal dan sesuai dengan keinginan si klien tadi. Itu adalah wawancara. Selanjutnya data primer yang dicari itu adalah observasi. Observasi ini adalah kalian harus melihat tapak dari si klien tadi seperti apa. Yang kalian dapatkan dari survei itu apa saja. Nah itu kalian buktikan dengan foto-foto. Itu observasi. Selanjutnya ada data sekunder. Tadi data primer, yang ini data sekunder. Data sekunder ini data-data yang kalian dapatkan dari sumber lain selain yang kalian langsung dapatkan di lapangan. Misalnya, pertama adalah studi preseden. Nah, studi preseden ini adalah termasuk ke data sekunder. Karena kita nyarinya di mana? Di internet, kayak gitu ya. Di buku, di lain-lainnya. Itu studi preseden. Karena memang metode yang kita gunakan adalah pattern based, sehingga studi preseden nanti bakal banyak yang kita pakai. Selanjutnya ada citra satelit. Nah, kalau kalian nggak mungkin bisa moto sampai ke atas kayak gitu loh. Nah, citra satelit digunakan untuk kalian mengetahui tapak dan batasan tapak dan lingkungan dari sekitar tapaknya seperti apa. Peta-peta topografi juga kalian butuhkan untuk mengetahui bahwa si tapak tadi ada berada di mana, sekelilingnya apa, dan lain-lainnya itu dari peta dan citra satelit ini. Dan peraturan zonasi dan peruntukan lahan. Ini sangat penting karena memang selalu saya sampaikan,
sebagai arsitek kita harus juga mengetahui atau menyesuaikan dengan regulasi yang ada di tapak tersebut. Nah, ini juga akan kalian dapatkan peraturannya KDB-nya berapa, KLB berapa, KDH-nya berapa. Ini di peraturan zonasi dan peruntukan lahan tadi. Data iklim juga mungkin ini akan berpengaruh juga. Ini kalian coba cari di data misalnya Malang dalam angka dan lain-lainnya, itu banyak data iklim ini. Kalian bisa pakai sebagai data sekundernya. Oke, sebelum saya sampaikan tugas, kira-kira ada pertanyaan kah? Monggo, Ana. Misalkan ya Pak ya, saya nanti dapat klien yang profesinya itu dokter. Nah, pasti kan nanti ada ruang praktik dan lain-lainnya. Nah, cara saya mengatur alur sirkulasinya agar si tempat praktek tadi tidak mengganggu ketenangan penghuni rumah yang utama itu sebaiknya gimana? Oke. Nah, ini sebenarnya nanti akan kita di tahapan selanjutnya terkait zonasi ya. Nah, itu adalah sesuai dengan analisa dan keinginan klien. Kliennya seperti apa pengennya. Misalnya, oh saya tolong disettingin aja. Nah, itu nanti kalian akan menganalisa fungsi dari si rumah tinggal dan profesi seperti apa. Karena di sini adalah 2 lantai ya. Dan lahan juga cukup bisa lah untuk kita olah untuk di ini kan. Itu nanti akan kalian analisa sendiri. Enaknya seperti apa? Apakah memang sebenarnya tidak ada bagus dan jeleknya di sini ya, karena memang di sini lebih ke arah konsepnya aja. Kalian mau kemana? Misalnya kalian ingin membedakan terkait zonasi dari si profesi dan si zonasi si rumah tinggal. Kalian bisa misalnya memisahkan bangunan tersebut, ataupun juga kalian bisa memisahkan dengan cara vertikal. Misalnya rumah tinggal di lantai 2, rumah profesinya di lantai 1. Nah, itu sudah bisa tidak mengganggu dari si rumah tinggal tadi. Gitu. Nah, selanjutnya saya jelaskan di akhir tugas. Jadi di sini mungkin untuk tugas pertama kalian bikin kelompok. Jadi di sini ada tugasnya, kalian membuat sebuah kelompok dengan anggota maksimal satu kelompok itu 5 orang. Dan kalian mencari klien untuk merancang rumah profesi. Jadi setelah ini tugas kalian adalah mencari klien secara berkelompok dulu. Tapi pada saat nanti perancangannya kalian masing-masing. Jadi kliennya sama. Jadi 5 orang itu kliennya sama, tapi untuk perancangannya nanti masing-masing beda. Referensinya carilah dan juga mencari referensi. Carilah referensi contoh rumah tinggal dari tinggal profesi. Ini presiden ya. Contoh harus lengkap dengan tampak dan denah, minimal 3 buah contoh karena memang kita presiden dan pattern based tadi. Boleh yang sudah terbangun atau baru, atau sekedar konsep, pokoknya rumah tinggal profesi intinya. Habis itu tugasnya juga dikerjakan secara berkelompok. Dikumpulkan dengan format PDF di akhir perkuliahan. Jadi setelah ini kalian coba langsung gabung ke kelompok kalian, terus coba cari dari presidennya. Presentasikan pada pertemuan berikutnya. Jadi kita nanti ketemu di hari pertemuan berikutnya, kita presentasi dari objek presiden tadi. Dan objek antara kelompok tidak boleh sama. Jadi masing-masing kelompok jangan sama ya nanti untuk objeknya. Harapannya seperti itu. Oke, itu aja mungkin dari tugasnya. Apakah ada yang ditanyakan? Mungkin? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri untuk paparan ini karena kalian setelah ini masuk ke studio dan kalian bisa mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.